Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tanjung dengan NIM 2330407021. Saya akan membacakan tugas filsafat kelompok 6 dengan judul Perkembangan Filsafat Komputer dari Awal hingga Sekarang, yang terciptanya AI. Perkembangan filsafat komputer dari awal hingga saat ini. Yang pertama sekali adalah awal hingga abad ke-20. Konsep mesin hitung mekanis. Konsep mesin hitung mekanis dilibatkan penggunaan mekanisme fisik untuk melakukan perhitungan matematika atau tugas-tugas logis. Salah satu contoh utama dari konsep ini adalah mesin analitik dan mesin perbedaan yang dirancang oleh Charles Babbage. Beberapa poin terkait dengan konsep mesin hitung mekanisme ini melibatkan: pertama adalah automasi perhitungan. Otomasi perhitungan merujuk pada penggunaan teknologi atau alat mengotomatiskan proses perhitungan matematika atau tugas-tugas logis. Kedua adalah roda gigi dan mekanisme fisik. Mekanisme ini menggunakan roda gigi, batang, dan perangkat mekanis lainnya untuk menjalankan operasi perhitungan. Operasi ini dilakukan dengan menggerakkan bagian mekanis untuk mencapai hasil tujuan. Ketiga adalah konsep kartu punch atau mesin analitik. Mesin analitik sebagai contoh mencakup proses penggunaan kartu punch sebagai metode input program. Kartu punch mengandung instruksi untuk operasi yang dilakukan oleh mesin. Penggunaan untuk menghitung matematika. Yang keempat, mesin ini dirancang untuk menangani perhitungan matematika yang kompleks atau berulang lebih efisien daripada dilakukan secara manual. Yang diciptakan oleh Charles Babbage pada tahun 1791 hingga 1871. Charles Babbage adalah seorang matematika dan ilmuwan Inggris yang dikenal sebagai ayah komputer karena kontribusinya pada pengembangan mesin analitik, sebuah perangkat mekanikal yang merupakan cikal bakal komputer modern. Pada tahun 1837, Babbage merancang konsep mesin analitik untuk perangkat yang dapat melakukan berbagai jenis perhitungan matematika. Mesin ini memiliki unit kontrol, unit aritmatika, memori, dan kemampuan untuk menjalankan program yang diprogram. Dan konsep aljabar boolean. Konsep aljabar boolean adalah suatu sistem matematika yang ditemukan oleh George Boole pada pertengahan abad ke-19. Aljabar boolean berfokus pada manipulasi logika biner yaitu 0 dan 1. Sesuai dengan ide bahwa dalam komputasi digital, informasi direpresentasikan sebagai bit dengan nilai 0 dan 1. George Boole mengembangkan aturan dan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Operasi-operasi ini menjadikan dasar untuk manipulasi logika pada level tingkat rendah dan komputasi. Konsep aljabar boleh menjadi kurisal dan pengembangan secret logika.
dan desain komputer siklut logika digital menggunakan prinsip-prinsip aljabar Boolean untuk melakukan operasi dasar, membentuk dasar dari logika komputasional. Aljabar Boolean memberikan fondasi matematis yang kuat untuk membangun logika komputasional. Penerapan konsep ini dalam dunia komputasi memberikan pandangan filosofis untuk memahami dasar-dasar matematika dan logis dari operasi komputer. Pada matematika dalam memproses informasi, fokus pada teori matematika yang mendukung perhitungan dan pemerosaan informasi. Pemikiran ini bahwa pemahaman tentang bagaimana komputasi dapat diartikan sebagai sistematis. Pada era 1950 dan 1960, pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, filsafat komputer berkembang seiring dengan perkembangan awal komputasi. Proses informasi. Filsafat dapat dicenderung berfungsi pada komputer memproses informasi dan bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan mesin tersebut melibatkan mesin komputer awal dan IBM 701 1952 menjadi pionir dalam pemrosesan informasi. Mereka menggunakan tabung vakum dan elemen-elemen elektronik untuk melakukan perhitungan. Menggunakan konsep program komputer, alat Turing dan John von Neumann memberikan kontribusi besar terhadap konsep program komputer yang membentuk dasar sintaksis. Neumann ini menciptakan model di mana instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Bahasa pemrograman awal. Perkembangan bahasa pemrograman awal seperti assembly dan Fortran memungkinkan program untuk berinteraksi lebih efisien dengan komputer. Pemikiran tentang kapasitas dan kecepatan. Prode ini menandai dengan peningkatan kapasitas penyimpanan dan kecepatan komputer. Pemikiran bagaimana meningkatkan efisien dan kinerja komputer menjadi fokus utama. Proses batch system, proses batch di mana sekelompok tugas diproses secara bersama untuk diperkenalkan. Hal ini mengarah pada perencanaan dan eksekusi program secara struktur. Penggunaan awal dan dalam riset ilmiah dan militer. Komputer digunakan secara luas dalam riset ilmiah dan proyek-proyek militer pada periode ini, termasuk simulasi nuklir dan perhitungan kimia yang kompleks. Dan kecerdasan buatan AI. Konsep AI muncul pada periode ini dengan pemikiran tentang bagaimana komputer dapat meniru kemampuan kognitif manusia pada awalnya. Harapan terhadap sering sekali sangat tinggi. Alat Turing dan mesin Turing. Alat Turing menciptakan konsep mesin Turing yang menjadi landasan untuk pemikiran tentang komputabilitas, kecepatan buatan. Turing juga muncul pertanyaan kontroversial seperti apakah mesin bisa berpikir dan apakah ada uji untuk mengukur kecerdasan mesin. Dan konferensi Dartmouth 1956. Konferensi Dartmouth menjadi tonggak penting dalam sejarah kecerdasan buatan, memicu upaya lebih
lebih lanjut dan perkembangan program komputer yang dapat meniru kemampuan manusia. 1980-an ketika komputer dan kecerdasan buatan. Pada tahun 1980-an, perkembangan filsafat komputer semakin berkembang, khususnya dalam dua bidang utama, etika komputer dan kecerdasan buatan. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan filsafat komputer terkait dengan etika komputer dan kecerdasan buatan di periode tersebut. Etika komputer. Pada tahun 1980-an, etika komputer semakin menjadi fokus perhatian dalam filsafat komputer. Beberapa aspek pengembangan etika komputer pada periode ini berhasil memikirkan filosofi dan diskusi mengenai isu-isu norma yang muncul seiring dengan pengajuan teknologi komputer. Berikut adalah beberapa kunci terkait dengan etika komputer pada tahun 90-an, yaitu membentuknya kode etik. Yang pertama adalah membentukkan kode etik. Pada tahun 90, Presiden Presiden bidang teknologi komputer juga memasukkan kode etik untuk perilaku para profesional di industri ini. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, keamanan informasi, privasi, dan tanggung jawab. Dan era digital modern. Era digital modern dimulai pada akhir abad 20 hingga saat ini. Perkembangan yang signifikan dan filsafat komputer dalam konteks ini, beberapa tema utama mencakup etika teknologi, kecerdasan buatan, dampak sosial, dan hubungan antara manusia dan teknologi. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan filsafat komputer dalam era digital modern. 1. Etika teknologi. Dalam era digital modern, filsafat komputer perkembangan pesat terutama dalam bidang etika teknologi. Beberapa perkembangan dan isu utama dalam perkembangan filsafat komputer terkait ketika teknologi melibatkan prinsip keamanan dan data, peringkat kesadaran privasi, dan meningkatkan kumpulan dan analisis data. Muncul pertanyaan tentang hak privasi individu. Filsuf komputer menggali pertimbangan etika seputar pengumpulan dan penggunaan data pribadi, keamanan data, dan kejahatan cyber. Isu keamanan data menjadi netral dalam etika teknologi dan perkembangan kejahatan cyber dan ancaman terhadap integritas data menuntut pertimbangan etis dalam merancang sistem yang aman. Perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Biasanya bias algoritma. Pertimbangan etika perkembangan terkait dengan bidang algoritma dalam sistem kecerdasan buatan ini mencakup pertanyaan tentang keadilan dan keberlanjutan algoritma yang mempengaruhi keputusan kritis sebagai domain otomatis dan tanggung jawab. Dalam perkembangan AI, filsuf komputer mempertimbangkan pertanyaan etika tentang siapa yang bertanggung jawab jika sistem AI membuat keputusan yang merugikan atau yang tidak etis. Kendaraan otonom dan etika kecerdasan buatan. Ketika etika dan pengemudi kendaraan otonom berkembangan, teknologi kendaraan otonom menimbulkan pertanyaan etika tentang keputusan yang harus diambil oleh sistem AI dalam situasi darurat dan pertimbangan etika ketika dengan kebutuhan hidup atau mati. Dan pertumbuhan teknologi dan integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan filsafat komputer dalam konteks pertumbuhan teknologi dan integrasi
dengan kehidupan sehari-hari sangat terkait dengan cara teknologi komputer semakin meresapi dan membentuk pengalaman kita berikut. Ada beberapa aspek pengembangan tersebut. Pertama adalah ontologi digital dari argumen, peran identitas digital, ketidakpastian dan etika kejahatan buatan, terlibatnya sosial media melalui digital, autonomi dan kecerdasan individu, pertimbangan ekonomi digital, dan kritisisme terhadap teknologi yang mencangkup dampak lingkungan dan adanya dampak pada lingkungan. Pertimbangan krisis teknologi mencakup dampak terhadap lingkungan, bagaimana yang membuat dapat merusak lingkungan, yang sejauh mana kita bertanggung jawab pada mitigasi dampak tersebut, kualitas hidup dan sejahtera. Kita mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Apakah teknologi menciptakan untuk mengurangi tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Ketika pengembangan teknologi. Terakhir adalah etika pengembangan dan penggunaan teknologi. Risiko terhadap teknologi menyebabkan pertimbangan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Bagaimana etika tidak dapat diterapkan dalam setiap tahap siklus hidup teknologi, dari konsep hingga penghapusan. Itulah hasil dari makalah kelompok 6 yang saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.